sahabat pembelajar ASN Provinsi Banten. Selamat datang pada video yang membahas tentang upaya membangun komunikasi publik yang efektif. Video ini merupakan video ketiga dari 3 video pelatihan komunikasi publik efektif untuk birokrat. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi verbal, non-verbal, dan tulisan. Bagaimana meningkatkan kemampuan mendengarkan, bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, bagaimana cara menentukan tujuan komunikasi dan pesan utama, bagaimana memilih bahasa yang sesuai dan tepat. Pertama, bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal dan tulisan. Sebagaimana telah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa komunikasi verbal meliputi bahasa, suara, dan intonasi. Sementara itu, komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah. Bahasa tubuh yang positif dan kontak mata yang jelas dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi verbal. Di sisi lain, komunikasi tulisan merujuk pada proses penyampaian pesan dan informasi melalui tulisan atau teks dalam konteks pekerjaan birokrasi. Untuk komunikasi verbal, terdapat 3 hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama, berlatih public speaking. Latihan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Anda bisa berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau meminta feedback dari orang lain. Yang kedua, menguasai materi. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan dibicarakan akan membantu Anda berbicara dengan lebih percaya diri dan meyakinkan. Ketiga adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari jargon atau bahasa yang rumit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan Anda dapat dipahami oleh semua orang. Untuk komunikasi nonverbal, hal yang perlu dilakukan adalah pertama, mengendalikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh Anda dapat memberikan banyak informasi tentang Anda. Cobalah untuk menjaga kontak mata, postur yang baik, dan ekspresi wajah yang menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Berikutnya adalah memahami bahasa tubuh orang lain. Mengamati bahasa tubuh orang lain juga penting. Ini dapat membantu Anda memahami bagaimana pesan Anda diterima dan bagaimana Anda harus merespon. Selanjutnya untuk komunikasi tulisan, terdapat hal yang perlu juga dilakukan yaitu pertama, berlatih menulis. Seperti halnya bicara, latihan juga penting untuk meningkatkan keterampilan menulis. Anda bisa berlatih menulis laporan, menulis memo atau artikel untuk meningkatkan keterampilan ini. Kedua adalah menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Seperti dalam komunikasi verbal, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas dalam tulisan Anda. Hindari kalimat yang panjang dan rumit. Ketiga adalah proofreading. Selalu periksa kembali tulisan Anda sebelum membagikannya. Ini untuk memastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa dan informasi yang disampaikan adalah akurat. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan yang baik adalah kunci untuk menjadi seorang yang baik dalam berkomunikasi. Penting untuk memberikan perhatian penuh pada pembicara, menunjukkan minat pada topik yang dibicarakan. Dengan begitu, kita dapat memahami lebih baik dan memberikan respon yang tepat. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama, fokus. Saat seseorang bicara, berikan perhatian penuh Anda kepada pembicara. Hindari distraksi dan jangan memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Yang kedua adalah tunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Tunjukkan kepada pembicara bahwa Anda mendengarkan dengan mengangguk, membuat kontak mata, memberikan respon verbal seperti atau saya mengerti. Ketiga, bertanya untuk pemahaman. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, bertanyalah. Ini akan menunjukkan kepada pembicara bahwa Anda mendengarkan dan berusaha untuk memahami. Yang keempat, bersabar. Jangan memotong pembicara. Biarkan mereka selesai berbicara sebelum Anda merespon. Kelima adalah menerima feedback. Jika Anda mendapatkan feedback,
terima dengan baik, bahkan jika itu sebuah kritikan. Yang keenam adalah mengembangkan empati. Cobalah untuk memahami perspektif dan perasaan pembicara. Ini akan membantu Anda mendengarkan dengan lebih efektif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Dengan berlatih dan bersabar, Anda bisa menjadi pendengar yang lebih baik dan komunikator yang lebih efektif. Ingatlah bahwa setiap audien berbeda dan apa yang cocok untuk satu kelompok mungkin tidak cocok untuk kelompok yang lain. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah kunci dalam komunikasi publik yang efektif. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tulisan, meningkatkan kemampuan mendengarkan, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan audien, kita dapat menjadi birokrat yang baik dalam berkomunikasi dengan publik. Terima kasih telah menyimak video pelatihan ini. Sampai jumpa pada video pelatihan yang lain. TK Banten, hebat!